latihan untuk memencet tombol hadir di GCR. Jadi bukan latihan untuk gimana caranya menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Ya, jadi kalian tuh melewati hari demi hari harusnya ada peningkatan. Ibarat tadi saya udah ngomong di anak saya, otak manusia itu kayak flash disk, ya. Kalau dia isinya nggak ada apa-apanya, cuma ditaruh doang tuh flash disk. Tapi kalau itu flash disk, ya isinya bergiga-giga dan banyak sekali yang terdapat di dalamnya, entah itu film, entah itu lagu, entah itu data-data penting, itu flash disk pasti akan selalu dibawa kemana-mana, ya. Jadi namanya belajar itu semua hal dipelajari nanti akan mengarahkan kita pada satu hal yang lebih tinggi ke depannya. Nah hari ini ada nih kerjaan capek banget nulis-nulis kayak begini nih ya, ditulis terus yang panjang yang banyak. Setelah itu nih kaki Jepangnya ini apa bacanya, caranya gimana? Ini kan A ya, tuh A. Oke. Kemudian ini shi. Dari mana shi? Lihat di sini. Shi. Jadi kaki bahasa Jepangnya a shi. Ya. Jadi yang sudah mengerjakan saya ucapkan terima kasih. Terus ya. Kalau ada tugas-tugas berikutnya bukan yang batuk habis nyemprot nyamuk. Banyak nyamuk di sini. Nyamuk nakal. Sukanya mencuri darah. Iya. Maaf, buka sepatu dulu biar nyaman. Oke. Nah, kalian tuh mengerjakan dikit-dikit yang saya kasih, tapi dikerjakan. Karena kalau nggak dikerjain ya, kan cuma jago absen nanti di GCR, ya. Jago pencet hadir di GCR. Jadi setiap hari atau setiap minggu ada pelajaran bahasa Jepang, tugas kalian hanya pencet hadir. Jadi 3 tahun ada bahasa Jepang, kalian sudah sangat mahir tuh. Ngapain? Pencet hadir. Padahal udah tahu ya, benda paling mahal dunia apa? Bukan uang, bukan Bitcoin, bukan emas, apa? Waktu. Karena tidak ada yang bisa menciptakan waktu kecuali Allah. Berarti barang atau benda paling mahal di dunia adalah waktu. Kalau minggu lalu dan minggu sebelumnya kan nggak ngapa-ngapain saya kasih materi di GCR, berarti kan sudah kehilangan berminggu-minggu. Ya, sayang. Jadi masih muda tuh jangan dibuang-buang waktunya. Kalau kita bicara begadang, tadi malam saya begadang. Kalau dulu saya begadang main ML, sekarang saya main yang lain. Tapi saya ngerti tanggung jawab. Hari ini saya ada Zoom, saya datang ke LM. Saya ada di sekolah sekarang. Ya. Jadi saya ngerti tanggung jawab saya. Walaupun saya begadang, tetap saya harus hadir ke sekolah. Nah, sama seperti kalian. Habis malam begadang, main game, main ML. Tetap ada kewajiban yang harus kalian lakukan. Kalau sudah waktunya sekarang bangun untuk Zoom, ya Zoom. Ikutin. Waktunya GCR, GCR. Jangan cuma pencet hadir saja. Ya. Jadi yang baru datang, sebentar, minum dulu. Maaf ya, habis nyemprot, banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara kamu. Oke. Yang baru hadir, disiapkan nih materi yang pernah saya kasih dulu. Kita bahas hari ini. Yang ini yang pertama, latihan hiragana. Ya, kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, sorry ini belum di-share ya. Udah di-share belum sih? Oke, ini ya. Kemudian yang kedua, itu materi ini yang pertama ya, sorry. Ini yang pertama, latihan hiragana kalian siapkan. Oke. Kita akan bahas hari ini. Siapin, dicari-cari lagi catatannya, pinannya. Kita akan bahas hari ini. Yang akan sudah kerjakan itu betul atau masih perlu dikoreksi lagi ya. Oke. Yang kedua adalah yang kita bahas nanti ini perkenalan Jiko Shokai atau memperkenalkan diri sendiri ya. Sebelum itu dimulai, kita akan cari tahu dulu ini bacanya apa ini.
Ini tulisannya keriting semua, Sensei. Ya, kalau tulisan dokter masih bisa kebaca. Ini benar-benar nggak bisa kebaca. Oke, kita cari tahu dulu cara bacanya. Beberapa sudah ada yang ngumpulin. Terima kasih ya. Berarti kalian pengen bisa nggak cuma belajar untuk gimana caranya mencet hadir di GCR. Kalian pengen bisa, pengen tahu minimal waktu yang ada hari ini kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi hari demi hari kalian lakukan sebaik-baiknya karena hari ini nggak akan pulang. Jadi kalau hari ini cuma kelewat dipakai tidur doang, ya udah lewat. Dan hari ini nggak akan pulang lagi. Besok nggak ada hari ini. Jadi hari akan terus bertambah, tapi ilmu kita nggak nambah-nambah. Ya, cuman absen doang. Ibaratnya ya, kalau cuman pengen latihan jari, pencet absen doang ya, ya semua orang hampir bisa melakukan gitu loh. Oke, jadi dipahami ya, kalian adalah dalam masa-masa produktif. Jadi mempelajari banyak hal, ada hal yang positif untuk kalian. Manusia yang berkembang adalah manusia yang terus belajar. Apa sih pelajari? Ada bahasa Jepang, pelajari kenapa enggak? Saya lagi belajar banyak hal nih dalam waktu yang sama. Dan itu kayak 24 jam itu kayak kurang. 24 jam itu seperti kurang kalau kita sedang senang untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi digunakanlah waktu sebaik-baiknya, bukan untuk hanya main-main dan tidur. Kalau tidur bisa kaya, saya akan melatih kemampuan tidur saya. Saya akan melatih pola ngorok saya. Jadi nggak cuma gitu ya, dilatih pola ngoroknya gitu. Kemudian posisi tidur akan saya gunakan sebaik-baiknya dengan derajat yang paling maksimal yang bisa lakukan gitu. Kalau seandainya dengan tidur saya bisa menjadi orang yang sukses gitu loh. Oke. Tidur boleh kalau sudah salah, tapi nggak perlu sampai seharian juga ya. Malam habis Zoom langsung tidur lagi, bangun tidur lagi, malah kerjakan udah dimasukkan dalam buku nilai. Ya jadi bonusnya apa sih? Bonusnya nilai. Jadi bukan kalian ngerjain ini untuk dapat nilai, tapi kalian ngerjakan ini untuk ilmu dikasih bonus berupa nilai. Ya nantinya dimasukkan ke dalam rapot. Jadi sekolah bukan buat cari nilai, tapi sekolah buat dapat. Jadi iuran ada damin pas sehat 5 semula tambahin susu. Jadi jangan cuma makan nasi doang, berarti cuma dapat karbohidrat sama protein, sedangkan vitamin lain dari sayuran nggak dapat, air tubuh airnya nggak maksimal. Ya, pelajari banyak hal, nanti di suatu hari nanti itu insya Allah akan kepake. Kayak tadi flash disk yang banyak isinya, suatu hari tinggal dijaga aja flash disk. Ya, jangan udah isinya penuh, taruh sembarangan, nyemplung kamar mandi, nggak lucu. Oke, jadi sudah dapat ilmunya, dijaga baik-baik, disimpan, insya Allah nanti akan berguna. Kapan nanti kita nggak tahu. Yang sekarang ngapain? Kalau sekarang cuma pencet hadir doang, tidur lagi, ya udah itu doang ilmunya. Ilmu pencet hadir dan tidur. Oke. Yang pertama tadi ini ya. Yang baru datang terima kasih, selamat datang. Disiapkan materi yang pernah kasih sebelum disiapkan yang memperkenalkan diri. Cari posisi dulu. Oke, pindah lapak. Oke, saya dari kelas pengen ke ruang tata usaha nyari sinyal dulu. Iklan dulu, iklan. Oke, sudah nyambung lagi ya.
Mau tadi iklan dulu sebentar. Coba ini ada berapa orang yang sudah bergabung? 98 orang. Terima kasih. Oh, pada nyari sinyal semua, pada pindah posisi semua. Oke. Tadi yang pertama sudah ya. Yang pertama tadi latihan hiragana disiapkan. Lalu yang kedua saya ulang lagi. Yang mungkin baru datang ya, mungkin baru bergabung. Yang kedua Jiko Shokai disiapkan. Kita akan bahas hari ini. Lalu yang terakhir itu kalau cukup waktunya ya, kita akan bahas ini angka dari 1 sampai 1 miliar. Nggak cukup, kita sampai 1 sampai 99 dulu. Oke, sinyal patah-patah, goyang-goyang. Oke, sudah 8.33. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dengan ini. Minasan, ohayou gozaimasu. Minasan, ohayou gozaimasu. Oke, good. Berikutnya. Minasan, o genki desu ka? Minasan, o genki desu ka? Oke, ada dua jawabannya. Kalau kalian sehat, ini. Okage sama de, genki desu. Okage sama de, genki desu. Kalau lagi nggak enak badan, genki dewa arimasen. Kita ulang ya. Kita dari awal ya. Oke. Kalau gini jawabnya gimana, Sensei? Gak usah pakai minasan, langsung ohayou gozaimasu. Oke. Minasan, ohayou gozaimasu. Yosh, juga. Minasan, genki desu ka? I'm sorry. Minasan, genki desu ka? Nah, jawab versi masing-masing. Yang sehat, yang ini. Ya, semoga sehat terus ya, keluarga juga. Yang lagi nggak enak badan, yang ini. Semoga cepat sembuh ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi. Disiapkan materinya, ayo. Kertasnya disiapin, ya. Yang sudah kalian kerjakan kemarin disiapkan. Oke, ini goyang bukan gempa. Oke. Kalau helm gempa ngeri saya, kabur langsung. Oke, disiapkan materinya. Yang pertama kita akan bahas ini yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Oke, menulis hiragana. Di sini ada a, i, u, e, o, lalu k, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so. Oke, udah kayak arena balap ya. GP ini, GP lagi balapan di depan. Oke. Di sini kan diminta untuk menuliskan hurufnya berulang-ulang kali. Tujuannya adalah biar tangan kalian terbiasa. Karena selama ini kita nulisnya abjad, hiragana. Tujuannya bukan bikin kalian capek kok. Agar kalian belajar. Kalau belajar ada yang enak, saya mau nyobain. Belajar semuanya nggak ada yang enak. Sayuran semuanya nggak ada yang nggak seenak daging lah bahasanya gitu. Tapi sayuran yang paling ternyata kita butuhkan. Daging juga butuh, tapi sayuran juga butuh. Nah, jangan cuma enak doang yang kita pengen dalam hidup, tapi juga belajar yang katanya nggak enak juga harus kita lakukan. Semua proses harus dijadikan dalam satu menu. Ya, makan jangan cuma dagingnya aja, tapi sambalnya juga dimakan, jengkolnya juga dimakan. Siap, jengkol. Oke. A, ini A ya. A, I, U, E, O. Yang kemarin sudah kerjakan, bagus ya. Kita akan kerjakan lebih banyak lagi. Ya, makin banyak kalian mengerjakan, tangan akan makin terbiasa. Nulis lalu baca, nulis lalu baca, nulis baca, baru nanti belajar untuk merangkai kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Setelah itu baru mulut akan terangsang dengan sendirinya. Butuh proses, butuh waktu, nggak ada yang instan. Ya, kita pengen bikin kopi aja istilahnya ya, pengen bikin mie goreng aja itu perlu proses. Nggak langsung jadi tuh mie goreng. Sip salabim.
Dari bungkus langsung jadi mie goreng, kan ada telur yang enggak. Dimasak dulu, mie-nya dipanasin dulu, airnya ada proses. Ya kalau gasnya habis gimana? Ya berhenti, beli dulu. Semua ada proses dan kita harus mau sabar dalam melakukan proses tersebut. Jadi enggak ada yang instan. Mie instan, kopi instan pun butuh proses. Oke, ini K, Kiku, Keiko. Sudah yang ngerjain sudah? Kita bahas yang ini ya. Oke, saya gedein dulu. Oke, sambil dikoreksi. Sambil dikoreksi yang sudah akan kerjakan di rumah. Oke, sudah berapa sih yang datang? 135 orang. Oke, sudah banyak sekali ya. Oke, yang baru datang ya. Ngapain nih? Lagian mulai 8.30, kita 8.38 baru pada nongol. Yang baru datang disiapin nih materi yang ini, latihan hiragana yang pernah saya kasih di GCR. Disiapin, kita akan koreksi sekarang. Ya, dicari. Pensil disiapin, buku disiapkan untuk mencatat kira-kira yang tidak ada di sini. Oke. Oke. Ini kaki bahasa Jepangnya adalah ashi. Oke, ashi. Oke, berikutnya. Menulis. Caranya gimana? Lihat sini. Nih, yang pertama. Lihat sini. K. Ya. K. Lalu ini. Ini lihat di sini. Ku. Oke. K. Ku. Jadi orang kaku tuh nulis ya. Orang kaku bisa nulis. Oke, lanjutnya. Ini tadi udah ya. K. Lalu ini. I. Kai. Oke, nice. Oke. Saya kan insya Allah udah bisa nih. Saya akan buka chat. Untuk garam, bahasa Jepangnya apa? Coba di chat diketik ya. Saya buka nih kolom chatnya. Silakan Pak. Oke. Garam. Shio, betul. Betul kan Naya? Nice. Oke. Shio. Oke. Oke, betul. Muhammad Izarudin. Naila, betul. Sip. Ramzi. Oke, next. Sapi. Sapi apa nih Jepangnya? Bukan oku, Ananda. Ushi, betul. Ushi. U dan shi. Oke, yang tadi oku salah ya. Kita lihat nih ya. Ini kita cek dulu. U. Lalu balik lagi. Shi. Oke, ushi sapi. Oke, payung. Ada yang tahu payung? Payung. Oke, betul. Kasa, betul. Sip, mantap. Kaca. Oke, next. Stasiun kereta api. Bukan Eko, Izarudin. Koki lagi. Eki ya. Eko mah lagi makan jengkol. Eki. Oke. Nice. Membeli. Oke, betul, Nurul. Sip. KU. Berarti kau membeli. Ya, itu bukan saya yang beli ya. Kau yang beli. Oke. Nah, nyambung. Oke. Sisir. Kushi, betul. Kushi. Nice. Semangka. Ah, ini enak nih semangka. Apa semangka Jepangnya? Suika. Sip. Pertama I. Lalu K. Suika. Nice. Keringat AC ya. Maksud ada AC keringetan, ya lucu kan? Oke, canda. Nggak usah terlalu tegang, canda ya. Nggak usah emosi juga, ntar pulang saya cegat lagi. AC. CC kok ada AC keringetan? Oke, lucu juga boleh. Oke, next. Kolam. Nah, yang saya nonton film-film Jepang, ike berarti kolam-kolam. Ya, jangan sembarangan make. Ike kolam-kolam ya. Oke, lanjut yang penting itu. Oke. Merah. Apa merah? Merah anak pintar. Oke, betul. Akai. Yang suka pakai hero Akai ini Mobile Legend, ya berarti dia hero merah harusnya ya, jangan warna hijau. Akai. A dan I. Oke. Bertemu. Waduh, suara saya habis. Bertemu. Au gelap. Ya, bertemu. Au. Oke, gambar E. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau gambar-gambar Jepangnya apa? Ayo, ada yang bisa nggak?
Ya. Bau dong. Ya, oke. Sip. Biru, biru. Biru, biru. Awi ya, nggak usah awi sola. Oke, awi aja. Berarti udah tahu sekarang ya. Awi sola berarti biru. Awinya biru. Sorenya apa? Cari di kamus. Oke. Pendakian atau mendaki atau lereng. Saka. Oke. Segi empat. Segi empat. Ayo. Persegi empat. Sikaku. Nice. Betul Pravita Ananda. Sip. Sake ya sake. Sake ya sake. Dunia. Dunia ini merek kipas angin ya, nah Sekai. Jadi kalau kalian pernah lihat kipas angin namanya mereknya Dunia, apa Sekai, berarti ini kipas angin dunia. Hebat ya, bisa mengipasi seluruh dunia. Oke, peraturan. Kisoku, nice. Oke, Zaskia betul ya. Kisoku. Nah, sekarang kalian bisa. Oke, sebagai hadiah saya kasih nilai. Berapa? 100. Ya, gampang kok. Gampang kan? Merem bisa. Sensei bisa merem ya. Oke, ditutup dulu biar nggak terlalu rame. Oke, ditutup dulu chatnya. Sip. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nanti yang paling banyak partisipasinya saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Soal. Oke, nggak bercanda. Oke, lanjutnya. Tadi kan sudah A sampai so. Ya, A, I, U, E, O, K, Kiku, Keko, Sashi, Suseso. Sekarang kategori T. Ta, Ci, Su, Te, To, lalu Ha, Hi, Fu, He, Ho, lalu Na, Ni, Nu, Ne, No. Oke, ini kan kemarin sudah ngerjain ya, nulis nih yang banyak. Ya, tulis lagi berikutnya Ta, lalu Ci yang banyak. Oke, Su, lalu Te, lalu To. Oke, nice. Lalu berikutnya kategori H, lalu Hi, lalu Fu, bukan Hu ya, tidak ada huruf Hu, tapi Fu. Lalu He, lalu Ho yang banyak. Oke, nah terus lagi yang kategori N. Na, Ni, Nu, Ne, No. Nah, udah nulis, sekarang belajar baca pelan-pelan. Nah, ini ada bahasa Jepangnya. Genderang, ya. Saya buka lagi kolom chatnya. Ayo, siapa yang mau partisipasi, bantuin Sensei. Ini apa bacanya? Dibantu. Jadi apa? Prok. Genderang apa? Ayo genderang. Taiko, betul. Ah, mana ini? Oke, di sini. Taiko. Oke, ini genderang ya. Oke, biarin. Oke, rumah. Nice. Ci. Good. Tangan. Apa Jepangnya tangan? Guys. Mana nih sepi amat? Susah ya? Saya bantu deh. Tangan. Jepangnya. Nah. Oke. Tangan Jepangnya T. Oke. Sebentar, nih kok kalian sepi banget sih. Kayaknya enggak kok. Harusnya bisa nih chat lagi ya. Oke. Sepatu. Jepangnya apa sepatu? Yuhu, kok sepi? Yuhu. Sepatu. Kutsu. Nice. Mungkin yang tadi rame kehabisan pulsa kali ya. Bagus, Natasha sudah, Naila sudah. Oke, good. Benang. Ito. Oke. Ikan sakana. Nice. Nah, ini sorry artinya bukan, ini udah dikasih baca ini. Artinya kepiting Jepangnya ini. Oke, diperbaiki ya. Ya maklum lah, saya bikinnya malam-malam ya.
Ya, oke. Jadi tombolnya susah nyari ini. Ini mana sih ya? Nggak penting, nggak penting. Oke, anjing. Bukan ngatain kalian ya, enggak. Ini soalnya anjing. Ayo, anjing apa? Inu, betul. Inu. Oke, bagus. Anjing sudah ketemu ya. Inu. Oke. Tadi anjing sudah ya, anjing. Berikutnya kucing. Kucing, neko. Nice. Jembatan. Oke, hashi. Nah, hashi itu ada dua tuh. Ada hashi yang artinya jembatan, ada yang artinya sumpit. Nah, di sini saya mintanya jembatan. Saya bedanya gimana? Dari kanji. Nih, saya kasih tahu. Kanji hashi yang artinya jembatan dan kanji hashi yang artinya adalah sumpit. Ya, saya sama-sama ketik hashi. Hashi. Ini dan yang ini. Hashi. Cari dulu. Nah, oke. Nah, ini beda ya. Ya. Jembatan sama sumpit, dari kanjinya beda. Jadi penyebutannya sama hashi tapi artinya beda. Satu jembatan, satu sumpit. Itu nanti yang levelnya tinggi ya. Oke, hapus saja. Oke. Kalian masih belajar, masih level noob ya, masih level elit. Jadi harus sabar kalau pengen ke meeting. Ya, jangan udah noob bacot. Oke, api. Api. Hi, oke. Kalau api-api, hi, ketawa serem ya. Oke. Hi, api. Seruling. Fue. Fue. Oke. Bintang. Bintang. Hoshi, nice. Oke, betul. Zakia, betul. Zaskia. Oke, Hoshi. Oke, kita ke atas. Besok. Besok. Oh, hilang. Sebentar. Oke. Besok. Ya, silakan Pak. Besok. Ashita. Betul. Kuci. Mulut. Oke, kuci. Mulut. Saya jawab malah ya. Musim. Kisetsu. Betul. Subway. Kereta bawah tanah. Kisetsu. Apa subway? Subway. 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 Kuci udah Zakia. Zaskia. Kisetsu sudah. Oke, betul Devi. Betul Surya. Chikaketsu. Oke, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ototoy, nice. Ototoy. Musim panas. Musim panas. Natsu. Ya. Oke. Negara. Negara. Uni, bagus. Oke, nice. Duit. Nah, cuan. Cuan. Ayo, cuan. Okane, betul. Bendera. Bendera Hatta. Oke. Kapal laut. Fune, ship. Bunga. Bunga, ya silakan Pak. Hana, yang namanya Hana berarti dia selalu berbunga-bunga ya. Tulang, tulang. One, sip. Tembok, tembok. Oke, nice. Hey, sip. Kita stop dulu chatnya. Terima kasih Devi, Salsabila, semuanya sudah membantu. Oke, Andini juga, Yuliana juga, Arifatu juga, Naila juga. Ini anak-anak yang rajin ngajar bahasa Jepang ya. Tenang, nilai kan sudah masuk, kan saya kasih nilai, saya kasih bonus berupa nilai ya. Ilmu dapat, bonus nilai dapat. Jadi bukan ngejar nilai sekolah. Sekolah bukan ngejar nilai, tapi ngejar ilmu. Nanti kalau kita kejar ilmu, insya Allah ilmu bakal ngasilin duit buat kita. Nah, bonusnya saya kasih berupa nilai. Oke, oke. Saya tutup dulu chatnya. Oh, Galang boleh, Galang ya disebut. Galang mau, Galang. Oke lah, sip lah. Oke, tutup dulu ya. Chatnya biar nggak rame. Oke, next. Kita bahas. Oke, ini dia. Dari M sampai N. Ini terakhir ya. Ini kloter terakhir, lalu ya. Ya, ini jangan dipakai ini. Jadi nggak usah dipakai aja dah. Hilangin aja. Karena akan membuat kerancuan. Ya. Oke ya. Kenapa dihilangkan? Karena sama dengan I dan E. Jadi nggak perlu. Wah, ini hilang semua. Ya, oke, sip. Oke. Ma, mi, mu, me, mo, lalu ya, yu, dan yo, lalu ra, ri, ru, re, ro, kemudian wa, wi. Nah, ini u nggak usah.
ya, karena sama dengan U-nya di atas, lalu W ini sering dipakainya O ya, sering dipakainya O. Jadi bukan W. Oke, O, kemudian terakhir N. Oke, sudah kalian tulis semuanya ini bagus ya. Tangan kalian lama-lama terbiasa. Saya nggak akan bilang kalian langsung jago, butuh proses, semua butuh proses. Buat naik ke gunung itu butuh proses ya. Kalau berhenti tengah jalan nggak akan nyampe ke gunung. Mendingan dari awal nggak usah naik juga ya. Jadi jangan, biar nggak sia-sia, lakukan terus ya. Kalau kalian berhenti nggak akan nyampe kemana-mana. Kalau kalian berhenti nggak akan nyampe kemana-mana. Mendingan dari awal nggak usah dilakuin ya. Jadi cuma latihan mencet hadir. Tiap hari latihan mencet hadir. Nah, akhirnya nanti 3 tahun jago mencet hadir. Nanti pas ngelamar kerja, ya ditanya, bisa apa? Bisa ilmu hadir, Pak. Iya, saya bisa mencet hadir 3 CR. Itu kehebatan saya 3 tahun selama sekolah di LM. Setelah itu apa? Ilmu berikutnya. Ilmu saya berikutnya adalah tidur, Pak. Iya. Jadi habis mencet hadir, tidur. Sayang kan? Waktu itu sayang, kebuang-buang gitu aja. Ini kasih ke sensei ya. Misalkan masih belasan kan, saya udah sampai hampir 40. Nah, kasih deh tuh belasan kalian buat saya. Saya bakal pakai sebaik-baiknya untuk ya hal-hal yang baik ke depannya, pasti banyak yang bisa saya kejar. Oke. Oke, berikutnya next ya. Tadi udah ditulis kan, belajar nulisnya udah. Nulisnya udah. Sekarang kita belajar bacanya lagi dari mak sampai N. Oke. Saya buka lagi kolom chatnya. Sip. Bantu saya lagi ayo. Oke. Kuda, Jepangnya apa kuda? Uma, betul. Uma ya, bukan Wuma. Tadi saya sudah bilang, ya, saya sudah bilang, saya ulang lagi. Sebentar, sebentar. Oke, nice. Oke. Di sini ada wu ya, di sini ada wu ya. Ya, itu masih dipakai, ya. Dia masuk kategori A, I, U, E, O. Mungkin saya belum jelasin karena baru ada kesempatan Zoom hari ini. Jadi, Uma yang betul. Jadi kuda itu Jepangnya adalah Uma. Oke, telinga. Mimi. Jadi kalau habis minum, kita mimi, haus mimi ya, mimi berarti kita mikir telinga. Oke, kumbang. Mushi ya, kumbang. Mata. Silakan Pak ya. Me, betul. Awan. Awan. Kumo, bukan komo. Kumo. Komo beda ya. Kumo, tipe kali. Gunung. Yama. Ya, filmnya ada tuh ya. Salju. Yuki. Oke, kamera botol susu anak saya ini. Malam hari. Oke, nice. Yoru, bagus. Oke. Bunga sakura, ya sakura, Bu. Ya. Ini kalau mau ngeliat sakura nggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di Gunung Bunder ada banyak. Tapi pas musim semi ya. Musim semi pasti sakura banyak. Tapi jangan coba-coba dimakan atau diseduh pakai teh karena beda. Ya. Di Jepang bunga sakuranya kenapa mereka jadikan sebagai teh? Jadi misalnya pas lagi mangkai itu pas lagi mekar nih bunga sakura. Biasanya itu sekitar musim-musim pergantian dari musim salju ya, musim salju ke musim semi. Itu ada muncul bunga sakura, tapi cuma seminggu doang. Tapi orang Jepang selalu menunggu-nunggu tuh momen-momen penting itu. Jadi sakura cuma hidup 1 minggu aja. Setelah itu dia akan mati. Baru ketemu lagi tahun depan. Makanya orang Jepang nggak pernah menyanyiakan namanya bunga sakura. Jadi pas bunga sakura tuh sekolah libur, kantor dilonggarkan biar orang-orang ngapain? Bisa namanya hanami. Hanami itu menikmati indahnya bunga sakura. Jadi mereka ada yang nyanyi, ada yang bikin kegiatan-kegiatan di bawah pohon seperti kegiatan opera atau mungkin makan-makan dengan keluarga atau minum dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman-teman kantor. Itu mereka sangat menghargai namanya sakura. Nah, kalau di sono kan Jepang kan udaranya bersih, apalagi pas pergantian dari musim salju ke musim semi itu udara bersih banget. Nah, ada beberapa orang yang dia kalau pas bunga sakura jatuh mereka kayak ngasih wadah di bawahnya semacam kain putih itu yang bebas dari tintanya ibaratnya. Itu mereka tampung, itu mereka bisa langsung dicampur ke air panas. Jadi teh sakura. Karena udara mereka bersih. Nah, kalau kalian nampung di Indonesia gitu di Gunung Bunder gitu di GB kalian nampung tuh sakura, kemudian kalian seduh, yang ada beracun, Pak. Iya, karena udara kita nggak sebersih di Jepang. Jadi perubahan dari musim salju ke musim semi itu udara bersih banget. Hampir polusi itu bagus banget. Makanya mereka nggak pernah nyanyi namanya sakura sampai
ketika itu bunganya berguguran pada saat Hanami, itu mereka tampung. Ya, emang harus ke Jepang, ke sono harus pernah kali ke Jepang. Sekarang udah ada banyak media kali. Pengen. Saya pernah dulu nyoba untuk beasiswa 1 tahun 6 bulan untuk guru. Nyoba kalau nggak salah hampir 3 kali. Akhirnya pas berhasil, sayang sekali. Istri nggak bolehin. Kenapa? Karena saya harus pergi sendiri ya. Kata bini saya, kalau mau pergi boleh, tapi ajak kita semua. Nah repot ya kan. Beasiswa buat 1 orang suruh bawa semua, tekor yang ada. Setahun 6 bulan. Pas udah dapet, udah berkeluarga. Jadi ada program untuk guru tuh. Cuman maksimal usia 32 tahun. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Ya sayang sekali. Itu kesempatan terakhir saya mau cobain gimana saya tinggal di Jepang. Pas udah dapet, udah punya brojol gitu ya. Jangan jadiin bini, jadi bini Pak. Gimana Pak? Ya, oke. Sip, lanjut ya. Timbangan. Hakari, nice. Hakari, nice. Ayo monyet, silakan. Apa monyet? Silakan. Oke, monyet. Saru. Kain, kire, sip. Nice. Istana. Oke, Shiro, bagus. Sungai. Kawah. Nice. Udah tahu nih sekarang. Kawah artinya sungai. Kipas tangan. Oke. Sensu. Kalau guru sensei. Kalau kipas tangan sensu. Oke. Lanjut. Berikutnya. Oke, kepala. Atama, pundak, lutut, kaki ya. Atama. Umi. Ya, kasih tahu laut. Umi. Ceplosan. Umi, laut. Laut panggil ibu Umi, laut ya. Karena cintanya sebesar lautan, nggak terbatas ya. Oke, hujan. Oke, ame. Oke. Belanjaan. Kaimono, nice. Kaimono. Impian. Oke, Yume, betul. Terkenal. Yume. Oke. Kemarin pas saya lagi ngoreksi ini banyak yang salah di sini nih. Ya, banyak yang salah di sini nih. Ininya cenderung mirip-mirip sama yang lain, hurufnya benar, tapi yang betul dibacanya me. Ya. Ini mirip sama apa Sensei? Ini mirip sama nu. Berarti bukan yunu, ya. Bukan yunui, tapi yume dan yumei. Nih ya. Oke. Bantal. Makura. Good. Oke. Uang kembalian. Otsu, ya. Otsuri. Banyak yang salah di sini dia. Dikiranya ini wa. Ini bukan wa, tapi o. Otsuri, uang kembalian. Oke. Malah ada beberapa yang dia nyarinya di mana? Google Translate. Aduh. Ya, Google Translate itu adalah gimana ya? Saya nggak bilang perlu dikoreksi banyak, tapi dia kebutuhan yang umum, kebutuhan yang orang umum melakukan. Nah ini pembelajaran, berarti ada pembelajaran khusus yang perlu dilakukan. Makanya pas saya bilang dicari bacanya apa, bukan cari di Google Translate, tapi cari di mana? Ya di sini nih. Nah ini tadi, ya, tinggal nyocokin doang kok, nggak susah, ya. Tapi ada pembelajaran yang kalian lakukan. Tapi kalau misalnya cuma ngetik di Google Translate, udah salah, ya, nggak belajar apa-apa, malah jadi zong. Oke, ini otsuri, ya, otsuri. Kalau kalian lihat Google Translate pasti beda, bukan otsuri. Oke, hati betul, kokoro ananda. Oke, kokoro betul, kokoro. Lemari besi, oke betul, kinko. Nice. Saya bukan orewa, watashi. Kalau ore itu bahasa kasar, ya. Saya ngajarin bahasa kasar nanti. Kita belajar yang sopan dulu. Karena bagi orang Jepang simple. Kalau Anda sopan, saya sopan. Kalau Anda kasar, saya kasar. Jadi apa yang Anda jual, itu saya beli. Ibaratnya begitu. Jadi kalau kita gunakan bahasa yang sopan, dia akan menghargai kita juga lebih. Tapi kalau kita gunakan bahasa yang kasar, dia anggap kita berarti ya bisa, gitu loh. Bisa dikasarin maksudnya ya. Oke, taman.
Tamani wa nice. Tahun depan. Tahun depan. Oke, Ananda mantap nih, gercep banget ya. Tiffany juga. Tahun depan Rainen. Sip. Toko buku. Onia betul, Aifatu, Nurdiansa, cepet banget ya. Oke, betul. Toko buku Onia, sip. Oke. Sudah selesai pembahasan untuk yang pertama. Oke, sudah. Oke, Ibnu, sudah. Devi, sudah. Oke. Saya stop dulu chatnya. Oke. Stop dulu chatnya. Oke. Selesai pembahasan pertama? Belum bye-bye. Belum bye-bye Zaskia. Oke. Ini sudah materi Ragana. Sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya. Kita bahas lagi pembahasan untuk Jiko Shokai. Nah, disiapkan yang ini. Memperkenalkan diri sendiri. Ini bacanya, ini saya gedein. Ya. Fontnya yang ini deh, 18. Oke. Bacaannya adalah Ji, lalu Ko, Cho, ada U-nya panjang, jadi Sho, ya. Shokai. Jiko Shokai, memperkenalkan diri kalian sendiri. Oke. Yang pertama, ini ya. Sebelum saya bahas ini apa, coba ada yang tahu nggak ini bacanya apa? Saya buka lagi kolom chatnya. Saya buka lagi. Apa ini bacanya? Ayo. Ada yang bisa? Sudah dibuka kolom chatnya? Bukan Haji Numasite, bukan. Betul, sip. Maulida betul. Oke, tutup lagi. Saya tutup lagi. Chatnya betul. Hajime Mashite. Oke ya. Ini ini Ji. Jadi kalau ketemu ini ya, jangan Z lagi ya, tapi Ji. Oke, kita biasakan Ji. Haji. Ini me, bukan no ya. Hajime Hajime Mashite. Artinya apa? Perkenalkan. Hajime Mashite. Ya. Berikutnya. Ini nama saya. Nama saya. Ada yang tahu? Oke, saya buka kolom chatnya lagi ya. Oke, sip. Apa itu bacanya? Nah, ini dulu deh. Ada yang tahu? Bukan. Nah, lo ini nama saya, bukan nama saya yang mestinya bahasa Jepangnya apa, tapi nama sensei. Ini nama sensei nih. Bacanya apa nih? Ayo, saya mau tahu siapa yang bisa nih. Ayo, siapa yang bisa? Giska belum? Devi juga belum? Oke. Kalau enggak, saya bantu. Oke, saya bantu aja ya. Ini Mahen. Ya, Mahen do Ra. Mahendra. Ya. Berikutnya ini Pra Se Su. Ya, jadi bahasa Jepangnya Mahendra Prasetya, nama saya adalah Mahendra Pura Setsuya, tutup dengan des. Oke. Jadi kalau mungkin kan pernah belajar dulu, pas Hajime Mashite, watashi no namae wa Mahendra Prasetya des. Itu Indonesia banget. Jadi saya mau coba kenalin versi sononya. Ya, versi sononya. Jadi nggak perlu watashi no namae wa lagi, nggak perlu. Langsung nama kalian aja. Jadi pas Hajime Mashite, langsung nama kalian, misalnya Hera Lismutia des. Atau misalnya Hajime Mashite Dian Putri des. Atau misalnya lagi ya, ada siapa lagi di sini? Hajime Mashite Nurdiansyah des. Gitu. Contoh lagi. Hajime Mashite Hafid Aditya des. Ya, paham ya? Jadi kalau misalkan dulu pernah belajar Hajime Mashite watashi no namae wa Hafid Aditya des. Oke. Enggak apa-apa. Cuma saya pengen kenalin yang versi sekarangnya. Ya, versi sensei. Hajime Mashite Mahendra Prasetya des. Nah, kalau sensei pakainya bukan des tapi to moshimasu. Ini lebih bagus.
Nah, lebih sopan bahasanya. Jadi setelah hajime mashite, Mahendra Prastya, langsung ini to moshimasu. To moshimasu. Hajime mashite, Mahendra to moshimasu. Jadi des-nya nggak usah. Ini bagus. Oke, misalnya hajime mashite, Reki Galang to moshimasu. Hajime mashite, Heralis Mutia to moshimasu. Kayak gitu ya. Nanti kalian praktekin masing-masing atu-atu ya. Setelah selesai. Nah, ini usia saya dulu. Ketahuan dulu saya ngajar usia 20 tahun, sekarang udah hampir 40. Udah lama juga ya. Oke. 26 tahun, 26 ditambahin sai. Sai itu tahun ya. Jadi ini sai. Wah, kecil amat. Segedean lagi. Oke, kita masuk dulu berarti ke angka nih. Kita masuk dulu ke angka sebelum lanjut ke bawah ya. 26 sai. Ini sa dan i. Berarti usianya 26 tahun. Oke, siapin sekarang materi yang angka. Sekarang siapin materi yang angka. Oke, ayo. Siapin materi yang angka, dibuka materi yang angka. 1 sampai 1 miliar, cuman nggak cukup waktunya, kita bahas sampai 1 sampai 99 dulu. 1 sampai 99 dulu. Oke, siapin materinya. Sudah, saya tutup lagi kolom chatnya. Buka deh, boleh. Udah siapin belum? Oke, siapkan. Ini materi angka. Materi angka, siapin. Siapin. Sudah siap? Boleh dimulai? Boleh dimulai. Geng, boleh dimulai nggak? Ayo di chat kalau boleh dimulai. Silakan sensei gitu misalnya. Atau dozo. Sepi Pak. Ayo di chat dong. Kalau sudah boleh dimulai. Jadi siapkan materi yang ini nih. Materi yang angka dan kanjinya. 1 sampai dengan 1 miliar. Oh, lagi dicari. Oke, cari dulu. Sip. Kalau sudah bilang ya, sensei sudah ready. Oke. Ayo. Oke. Yuk, sip. Kita mulai ya. Oke. Angka 1 sampai dengan 1 miliar kita bahas dulu. Sebelum nanti masuk ke sini ya. Karena di sini ada 26 tambahin sai. Sekarang depannya 26 apa? Ini kita bahas. Misal usahakan 17 tahun atau 16 tahun kita bahas. Oke, saya tutup dulu chatnya biar nggak terlalu ramai. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke angka. Oke, angka 1 sampai di sini ada 20. Lalu kita akan mix. Kemudian nanti saya sajakan sampai 99 ya. Sekarang 1 dulu. Jepangnya apa? Ada yang tahu? Oke, di chat lagi. 1 Jepangnya apa? Jepangnya apa? 1 ichi, betul. Oke. Ichi 1 Devi, bagus. Oke. 2 Jepangnya. Nih, sip. 3 Jepangnya. San. Oke. 4 Jepangnya. Yon. Yon atau shi. Oke. Ada shi, ada yon. Oke. Kalau kan bicara loro, ini bahasa Jepang. Kalau pengen belajar bahasa Jawa, ya jangan sama saya. Buang-buang waktu ya. Karena saya ngajarin bahasa Jepang. Oke. 5. Go. Oke, go. Oke. 6. Roku. Sip. 7 ada 2 nih. Ada 2. Pertama, apa ini yang ini nih? Yang ini apa nih? Shichi, betul. Shichi. 7-nya, sebelahnya Nana. Oke. Shichi sama Nana. Oke. 8. Hachi, sip. 9 ada 2 nih. Yang pertama Q, pinter. Ini Q ya. U-nya panjang. Jadi bukan Q. Ya, bukan Q. U. Salah, karena ini U-nya kecil.
Jadi Q panjang, betul, itu pintar itu, ya. Contohnya kayak Umar betul nih. Alfa Rizky juga betul ya. Q yang ini Q, sip. 10. Oke, boleh begini, boleh JUU boleh, ya. Atau begini, boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh begini, JUU itu nggak boleh. Ini nggak boleh, ya. Karena U-nya kecil, maka I-nya hilang. Jadi bukan Jiu tapi Ju, ya. Oke, nice. 11. Ju Ichi pinter. Ju Ichi. Oke, 12. Betul. Ju ini bagus. Naila, Krista betul. Oke. 13. Oke, betul. Ju San. Sip, Maulida betul. Yasmin betul. Oke, berikutnya 14. Juyon, sip. Juyon. Oke. 15. Juga betul Nabila. Boleh JU, boleh JUU, boleh ya. Oke, saya ada nggak mukanya? Oh, ada. Masih ada muka saya. Belum dibawa pergi ya. Soalnya mau diambil sewanya. Oke, yang penting. 16. Oke, Roku, sip. 17, ada 2 nih cara bacanya dan dua-duanya dikerjain. Yang pertama, betul. Ju si ci atau Ju Nana. Oke, nice. 18 apa? Oke, betul Rasya. Ju ha ci. Oke. Berikutnya 19. Oke, betul Hafid. Ju Q atau ya Ju Ku. Oke. 20. Niju. Oke, sip. Niju. Nah, sekarang yang usianya 17 tahun berarti ya Ju Shichi atau Junana ditambahin yang tadi Sai. Ini dia. Ditambahkan Sai. Jadi 17 ditambahin Sai. Yang usianya 15 tahun. Oke, buka lagi kebetannya. 15 tahun. Berarti ini 15 kanjinya seperti ini, ya. Kanji 10 itu seperti tanda plus, tambahkan seperti ini. Jepang 15 tahun berarti Jugo, tambahkan di belakangnya Sai. Jugo Sai. Nah, sekarang tadi 26 tahun. Nah, ini gimana? Ini nomor sensei ya. Ini bisa pesan dimsum. Boleh. Tapi nanti kalau ada jam lagi kayak LM sensei. Oke. 26 tahun. 26 tahun. Jepangnya bagaimana sensei? Ini saya ajari. Tadi kan cuma 20 kan? Sekarang saya ajarin di atasnya 20 sampai 99. Ah, ini pinter nih, Alfa Rizky. Betul ya? Caranya gimana? Caranya kan 26 berarti 2 ya uraiannya. 2 lalu 10 lalu 6 ditambahin tahun. Sai. Oke. Kita lihat 2 Jepangnya apa tadi? 2 Jepangnya ni. Bawa. Oke, 2 itu ni, masukin 2-nya. Ni. 10-nya 10 ju. Masukin ju-nya. 6 roku, masukin rokunya. Tambahin sai. Ya, jadi 26 tahun adalah ni ju roku sai. Oke, lanjut lagi ya. Misalnya usianya 39 tahun. Oke, uraiannya saya bantu dulu ya sebelum ngerjain. 39 tambahin tahun. Tahun itu sai. Betul. Jadi san 10-nya, ju 9-nya, q atau ku 9. Sanju q sai. Sanju q sai. Oke, next.
usia 41 tahun. Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? 41 tahun. Betul Kanaya, betul. Betul Maulida, boleh. Nah, kalau 40 ya, ini saya bilangin. Penggunaan sici, informasi ya. Penggunaan sici. Kemudian penggunaan si. Ini seringnya muncul di bawah 10. Jadi 1 sampai 10 itu boleh pakai si atau sici. Itu biasa orang Jepang ya. Tapi kalau di atas 10, orang Jepang untuk 4 lebih sering gunakannya yon dan nana. Ya. Dan nana. Berarti 41 tahun ya. Berarti bukan si. Nanti udah saya informasikan kan? Kalau si dan sici itu untuk di bawah 10 atau 10 aja. Di atas 10 orang Jepang sering menggunakannya yang ini untuk 4 dan yang ini untuk 7. Oke, berarti untuk 41 itu yon, ju, ichi, sai. Nah, nanti saya ajarin lagi. 1 tahun itu beda penyebutannya. Sekarang nggak apa-apa begini dulu. Sebenarnya ini perlu diperbaiki lagi, bukan ichi sai. Tapi nanti ya, terlalu banyak materi malah pusing kalian. Oke. Saya mau tanya sekarang. Usia ya, usia 56 tahun. Jadi ini sebenarnya gini ya. Usia 40 tahun, Jepangnya apa? Yonju Ichisai. Usia 39 tahun, Jepangnya Sanju Kyusai. Jadi nggak usah cari lagi Jepangnya usia itu apa. Karena sudah mencakup semua ini. Oke, sekarang saya tanya. Usia 56 tahun, siapa yang bisa? Oke, Rifani. Pinter. Go, Ju, Roku, Sai. Oke, tambahin lagi. Usia 78 tahun. 78 tahun. Ayo. Oke, siapa yang bisa? Usia 78 tahun. 78. Oke, betul. Nanaju Hachi. Ya. Oke, nice. Tambahin sayanya. Oke. Nana. Oh, Nana banyak banget. Nana. Kayak Hero Mobile Legend ya. Nana, Ju, Hachi, Sai. Sebenarnya 1 sama 8 beda penyebutannya. Gak apa-apa, gini dulu boleh. Ya, kan bilang begini Jepang ngerti kok. Tapi kebiasaan mereka bukan Hachi Sai mereka. Ada lagi penyebutannya. Tapi nanti aja. Oke. Berikutnya saya kasih lagi. Terakhir. Usia. Wah, ini banyak banget nih. 98 tahun. Siapa yang bisa? Kyuju Hachi Sai. Sip. Kyuju Hachi Sai. Nice. Oke, sip. Oke, pada bisa ngikutin. Bagus. Jadi catatan untuk angka hari ini kita sampai 99 dulu ya. Jadi 1 sampai 99 dulu. Nanti 100 sampai 1 miliar insya Allah di pertemuan Zoom berikutnya. Ya, cukup waktu kita. Oke. Lanjut yang tadi, belum selesai. Kita lanjut yang tadi. Buka lagi yang tadi, memperkenalkan dirinya. Oke, berarti udah ketahuan nih. 26 Jepangnya. Ni, Ju, Ro, Ku, Sai. Oke. Niju Rokusai ini des. Oke. Niju Rokusai des. Misalnya usahakan 17 berarti Ju Nanasai des atau 16 tahun. Ju Rokusai des. Jadi Hajime Mashite. Misalnya nama kalian Dimas Tomoshimas. Niju 16 tahun ya. Juro Kusai des. Misalnya Nurdiansa, usia 15 tahun. Hajime Mashite. Nurdiansa Tomoshimas. Juro Jugo Sai des. Oke. Misalnya lagi. Siapa lagi coba? Di sini siapa lagi yang mau coba perkenalan dirinya? Coba Naila ketik coba Naila. Ya. Naila ketik. Naila.
Ada Naila. Yuhu, Naila. Coba Naila perkenalkan dirinya nih. Saya belum tahu nih cara ngaktifin videonya gimana. Oke, Naila. Coba perkenalkan dirinya Naila. Ya, caranya begini sama. Cuman ini diganti namanya Naila. Pakainya Tomosimas. Jadi Naila Tomosimas, ya. Lalu masukin usianya Naila. Silakan. Tapi ketik aja. Ketik. Oke. Haji Memaste dulu ketik. Oke. Oke, ada yang nanya Sese. Nama saya bagaimana? Badai Anugrah. Ya. Oke, gampang. Ya mati kuda saya nggak ada di mati ini Pak. Ya, nggak usah dibahas yang nggak ada. Oke, pembahasan ini dulu. Pertanyaan berikutnya boleh kalian japri sensei. Boleh japri sensei. Oke, ini Naila lagi usaha nih. Ya, jadi saya ajarin kalian perkenalan diri kalian. Cuman dari sini sampai sini dulu. Ya, karena berikutnya sudah masuk ke profesi. Lalu sudah masuk ke hobinya. Ini saya hobinya ada dengerin musik, ada main game PC dulu. Belum ada ML ya. Dulu masih ada game PC. Ya, belum ada game online sekarang. Lalu main basket. Kemudian baru ditutup. Jadi perkenalan sederhana aja. Oke, Nailanya kayak kamar mandi dulu kali ya. Nah, betul. Haji Memaste. Naila, desa nggak usah Naila. Langsung Tomoshimas saja. Ya, Haji Memaste, betul. Naila Tomoshimas. Jugosai des. Oke, cuman kurang nih ya. Desnya aja hilangin Naila ya. Jadi nggak perlu des. Jadi des, ini saya informasikan berarti ini. Berarti masih ada yang masih belum paham. Oke. Jadi des dan Tomoshimas itu sama. Teman nongkrong. Ya, sama. Bedanya kalau Tomoshimas orangnya lebih sopan. Des, ya biasalah standar. Des juga sopan, tapi kadar sopannya lebih sopan yang Tomoshimas. Jadi kalau kalian mau pakai des boleh, mau pakai Tomoshimas lebih boleh. Jadi des sama Tomoshimas, des dengan Tomoshimas itu sama. Ya, pilih salah satu, jangan dua-duanya, serakah banget ya. Ya, pilih salah satu. Mau Naila des atau Naila Tomoshimas. Oke, ini Faris nyobain. Haji Memaste. Faris Tomoshimas. Sip. Jugosai tambahin des. Des itu nutup kalimat. Des itu nutup kalimat. Jadi kalau misalnya ngomong nggak ditutup, kasihan juga ya. Oke, Alfa nyobain. Haji Memaste. Alfa Rizky Tomoshimas. Jurokusai des tambahin des. Jadi sebenarnya badai, nama badai itu nggak perlu diubah-ubah pakai bahasa Jepang. Ya. Ya. Karena nama kita bukan nama asli Jepang. Jadi nggak perlu kita ngubah-ngubah ke dalam tulisan Jepang. Tapi kalau mau boleh, nanti japri aja. Karena pembahasannya agak panjang kalau di sini. Nanti semua nanya deh. Aduh repot. 171 orang nanya semua. Ya ada bahas satu nanti. Ya, bahas semuanya untuk nama doang. Oke, Dian mau nyoba nih Dian. Hajime Maste. Dian Tomoshimas. Jurokusai des. Berarti 16 tahun usia Dian ya. Tambahin des. Ya. Rudiansa mau nyoba. Hajime Maste. Kemudian Tomoshimas Jurokusai des. Nah, kalau kalian misalnya nggak mau nambahin dengan profesi kalian apa, misalnya kalian pelajar atau guru bahasa Jepang, atau misalnya arsitek atau polisi, atau misalkan nggak perlu nyebutin hobi kalian. Kenapa sih kita perlu nyebutin hobi pada saat kita kenal diri? Biar nanti mungkin ada teman-teman satu kantor yang punya hobi yang sama, bisa main bareng mungkin, bisa olahraga bareng mungkin. Nah, kalau misalnya nggak perlu nyebutin profesinya, ini profesi ya. Nggak pengen nyebutin hobi kita apa, langsung tutup dengan ini, ya, yang simple. Ada yang tahu bacanya apa ini? Ada yang tahu? Ayo bantu sensei. Ini dulu deh. Ada yang tahu ini? Oke, dicari dulu ya. Oke, saya tunggu. Saya setel background-nya ya. Background-nya musik Shinchan. Ada yang tahu ini bacanya apa? Oke, dicari dulu sensei. Siap. Dicari dulu. Oke. Ayo, jangan lama nyarinya. Pergi nih ayamnya. Apa? Ayo. 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 Ayo, Jepangnya baru pergi nih, Jepangnya nih. Datang Belanda ntar nih, aku balik ya. Belanda baru pergi nih. Datang Jepang nih. Apa ini bacanya? Depannya D.
Halo. Yuh. Oh, ada di bawah. Maaf, salah saya. Dozo yoroshiku, sip. Belum di scroll ternyata. Do, terusnya do, depannya do panjang. Dozo yoroshiku. Oke, good. Lalu ini apa? Onegai shimasu. Onegai shimasu. Oke. Tadi sudah. Ini usia kalian. Ini nama kalian. Lalu ini dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya boleh yang simpelnya salam kenal atau ini yang bagusnya senang berkenalan dengan Anda. Jika kalian nih gunakan ini ketika kalian pertama kali masuk dalam lingkungan perusahaan atau kantor Jepang, dozo yoroshiku onegai shimasu juga bisa berarti seperti ini. Mohon bantuannya atau mohon bimbingannya. Jadi dozo yoroshiku onegai shimasu, senang berkenalan dengan Anda, mohon bantuannya atau mohon bimbingannya. Jadi begini variannya. Hajimashite. Mahendra tomoshimasu. Nijuro kusai desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, oke, sekarang saya ajarin caranya pada saat menggunakan posisi berdiri ya. Jadi pada saat hajime mashite nunduk ya. Jadi hajime mashite. Jadi nunduk ke bawah. Jadi jangan hajime mashite. Oh, dilatin mukanya ya. Ngajakin berantem udah kayak karate ya. Jadi hajime mashite ke bawah. Seperti namanya, Mahendra Prasetya Tomoshimasu. Nijuro kusai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Jadi pas selesai baru kalian diri. Jadi jangan berkali-kali begini. Hajime mashite. Udah kayak ayam ya. Hajime mashite. Mahendra Tomoshimasu. Nijuro kusai desu. Yoroshiku shimasu. Itu berkali-kali salah. Jadi membungkuk nih ya. Jangan salah gunain membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk adalah merendahkan diri kita agar orang di depan kita menghargai kita kembali. Jangan sembarang menggunakan membungkuk. Karena kita merendahkan diri kita di depan orang gitu. Kenapa kita merendahkan diri kita di depan orang? Tujuannya agar orang lawan bicara kita itu mau juga merendahkan diri di depan kita. Jadi cukup satu kali pas kenalan. Hajime mashite, lihat bawah. Mahendra tomoshimasu. Nijuro kusai desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Baru diri. Ya, oke, itu nanti kita akan praktekkan. Jadi tadi perkenalan di awal ya. Jadi membungkuk tidak boleh, jangan lakukan berkali-kali membungkuk. Kalau mau sekali tapi khusyuk. Orang Jepang akan ngerti pentingnya membungkuk dalam budaya mereka. Ya kamera di sini, lihat ke sini ya. Kamera di sini. Jadi hajime mashite sekali aja bungkuk nih. Hajime mashite ya, gini ya. Hajime mashite. Jangan terlalu dalam. Ada fungsinya ya. Jadi ada yang 15 derajat, ada yang 30 derajat, ada yang 45 derajat. Ini jangan sembarang gunain. Teman-teman orang Jepang langsung aja begini, buk. Depan ada meja, jedot. Atau depan ada orang Jepang sama-sama bungkuk, jedot ya kan. Jangan sembarangan buk gitu. Ya, jangan sembarang gunain bungkuk. 15 derajat. Kapan gunanya? Misalnya pas ketemu dengan orang yang udah sering ketemu. Kalau kita kan salam ya, assalamualaikum, salaman. Sekarang jotos begini ya. Tapi di tangan jadi buka. Jadi masalah itu namanya. Kalau Jepang membungkuk, jadi Jepang tuh udah ngerti namanya penyebaran penyakit lewat sentuhan tangan udah dari kapan tahu. Makanya mereka salamnya nggak pernah begini salam mereka atau cium tangan. Mereka dari zaman awalnya mereka membungkuk karena mereka udah tahu kuman bisa tersebar lewat sentuhan. Makanya mereka nggak pernah nyalamin orang dengan cara cuma bersentuhan fisik seperti salam atau handshake atau cium tangan kayak kita di Indonesia ya. Makanya cara mereka nyalamin dengan cara bungkuk. Nah, ada yang 15, saya ulang ya, 15. Ini begini. Segini nih tingkat kedalamannya. 30, 45. 15 itu kalau ketemu setiap hari, misalnya selamat pagi. Oke, bentar lagi ya. Bentar lagi. Ini misalnya untuk perkenalan. Jadi perkenalan itu 30 derajat aja. Nah, kalau 45 derajat itu untuk minta maaf. Jadi untuk minta maaf itu harus dalam. Jangan cuma segini atau segini doang. Nggak akan diterima maafnya. Oke, itu membungkuk.
Next kita akan bahas itu lebih dalam lagi ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah ngerjain tugasnya semua. Ya, ilmu itu dikit-dikit. Kalau saya ngasih ilmu langsung segunung, muntah. Saya pun muntah, kalian pun muntah. Jadi dikit-dikit, cerna dikit-dikit, lakukan dikit-dikit. Jangan cuma latihan pencet hadir doang. Insya Allah ilmu manfaat. Ilmu kapan sih bermanfaatnya nanti? Bisa 10 atau 20 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi sekarang kita udah ngelakuin itu. Jadi jangan sampai hari ini nggak ngelakuin apa-apa, tapi besok pengen senang. Kita juga pengen. Hari ini santai, besok santai. Nggak bisa. Hari ini harus mau capek, insya Allah nanti kita dapat manfaatnya nanti. Oke? Jadi buah selalu bisa dipetikkan dan dinikmati nanti. Nggak bisa nanam hari ini pohon, hari ini langsung tumbuh buah, itu nggak bisa. Ya, jadi harus sabar. Nanam hari ini, ya, jangan jadi wibu dadakan, jangan. Wibu harus mau berproses. Jadi wibu yang benar-benar tulen, ya. Jadi harus mau menikmati proses. Nanti buah itu bakal nikmat. Nanti, sekarang kita proses dulu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Haryudin, Devi, Rio, terima kasih. Oke, apalagi nih? Siapa lagi nih? Dara, terima kasih. Ananda, Dian Putri. Siapa lagi nih? Ayu mah udah ya. Alfa, Ilham. Siapa lagi? Cahaya Natu, kayak nggak disebut semuanya. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi hari ini. Kita ketemu lagi di Laudia juga. Terima kasih. Ahmad siapa nih? Kayak Ricky Galang, terima kasih juga. Oke, Ahmad juga terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada Zoom, kalau nggak ada ya berarti di minggu-minggu berikutnya lagi. Dan tolong ya, kalau ada tugas di GCR, dikerjain. Gak apa-apa, dikit-dikit. Saya kasih dikit kok, nggak banyak-banyak. Dikit kerjain, salah nanti saya informasikan, ini salah di sini-sini, belajar sesuatu. Baru nanti ada sesi Zoom kita bahas di Zoom.